Doesn't hang up on high city, I've been feeling. I'm sorry, I feel no attraction and now that it's been a bit. 'Cause I've been so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ajijah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Seminar Penelitian Akuntansi yang berjudul yaitu Pengaruh Environmental Performance Corporate Image Corporate Social Performance dengan Competitive Advantage sebagai pemoderasi. Langsung saja, yang pertama yaitu ada apakah yang menjadi motivasi atau isu, research GAP atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian dilakukan. Motivasi atau isu di sini, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah pada industrialisasi. Indonesia mengalami peningkatan perusahaan yang beroperasi di bidang industri. Namun, peningkatan jumlah industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur Indonesia yang menurun. Selanjutnya yaitu ada research GAP. Kinerja perusahaan manufaktur Indonesia sepanjang 2015 menurun. Ini ditunjukkan dengan Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Manager Index atau PMII yang selalu di bawah 50. Sementara itu, tekanan yang menaikkan harga jual kian kuat. Seiring depresiasi rupiah terhadap dolar AS berkepanjangan, menurut Kurniawan pada tahun 2016. Fenomena di sini di tahun 2015 saat terjadi penurunan kinerja ekonomi hanya return saham PT Unilever Tbk yang bertahan dengan return saham positif. Analisis PT Samuel Sekuritas Andi Ferdinand menuturkan kinerja PT Unilever Indonesia itu dipicu kenaikan harga jual produk sekitar 2% pada 9 bulan pertama di tahun 2015. Hal itu mengingat 55% dari beban pokok penjualan memiliki exposure terhadap mata uang asing walau menghadapi tekanan perlambatan ekonomi pada tahun 2015. PT Unilever Indonesia tetap ekspensif dengan pembangunan pabrik, salah satunya oleh induk usaha perorangan yaitu PT Unilever Oleochemical Indonesia yang membangun pabrik pengelolaan kelapa sawit di Seimengke. Produk hasilnya merupakan bahan baku sabun dan deterjen bagi PT Unilever Indonesia Tbk. Pabrik ini ditargetkan bisa beroperasi pada 2016. Kritik di sini untuk poin ini research GAP kurang dibahas secara mendalam. Seharusnya peneliti menjelaskan keterkaitan variabel dengan hasil penelitian sebelumnya. Untuk motivasi atau isu dan fenomena sudah cukup jelas dengan penelitian ini. Yang kedua yaitu ada jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu ada economic performance adalah gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja ekonomi dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan. Yang kedua yaitu ada corporate image merupakan kesan terhadap satu organisasi yang dibentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga yaitu ada corporate social performance adalah peningkatan kinerja sebuah perusahaan dilihat dari peran sosial atau CSR yang memainkannya di tengah masyarakat. Yang keempat yaitu ada competitive advantage merupakan suatu persatuan yang kuat antara keunggulan perusahaan dan efektivitas organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Kritik di sini tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Yang ketiga yaitu ada apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Di sini ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan dengan kepuasan stakeholder, serta tingkat pengembalian saham perusahaan buruk dan memperlihatkan hasil yang kurang baik akan berdampak pada kurang baiknya economic performance perusahaan yang diminta stakeholder karena semakin tidak baik tingkat pengembalian saham yang dapat memberikan kepercayaan rendah kepada stakeholder. Untuk menanamkan saham, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan dan investor akan berpikir ulang untuk melakukan investasinya. Jadi perusahaan tidak mendapatkan tambahan modal untuk kegiatan operasional. Kritik di sini yaitu ada peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya
pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Yang keempat, di sini ada apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama yaitu ada apakah environmental performance mempengaruhi economic performance? Yang kedua, apakah corporate image mempengaruhi economic performance? Yang ketiga yaitu ada apakah corporate social performance mempengaruhi economic performance? Yang keempat yaitu ada apakah competitive advantage berpengaruh kepada economic performance. Yang kelima di sini ada apakah competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam di sini ada apakah advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang ketujuh yaitu ada apakah advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Kritik di sini yaitu ada peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer merajuk pada hipotesis penelitian ini. Yang kelima atau selanjutnya yaitu ada apa tujuan penelitian ini. Di sini ada 7. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Yang kedua ada untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance. Yang ketiga yaitu ada untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang keempat untuk mengetahui pengaruh competitive advantage terhadap economic performance. Yang kelima yaitu ada untuk mengetahui competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang ketujuh atau yang terakhir itu ada untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada corporate social performance terhadap economic performance. Kritik di sini peneliti sudah menjelaskan tujuan penelitian dan hipotesis dalam bagian terpisah meskipun secara implisit. Yang keenam itu ada apakah kontribusi dari penelitian ini. Yang pertama ada dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh economic performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advantage. Yang kedua yaitu ada serta peran economic performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advantage. Kritik di sini peneliti hanya menjelaskan secara general. Seharusnya kontribusi disampaikan secara spesifik lagi. Yang ketujuh yaitu ada apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu ada teori stewardship adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target utama kepentingan organisasi bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Davis pada 1991. Yang kedua atau yang B, teori akuntansi positif bertujuan untuk menguasai dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu ada teori legitimasi. Organisasi bukan hanya untuk harus terlihat memperhatikan hak-hak investor, namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik. Nah, kritik di sini yaitu peneliti sudah cukup jelas dalam penyampaian grand teori yang digunakan. Yang kedelapan yaitu ada jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Seperti yang saya ucapkan tadi, yang pertama yaitu ada teori stewardship. Keterkaitan teori stewardship dengan variable dependent economic performance di dalam penelitian ini yaitu perilaku steward yang kolektif. Sebab steward berpedoman kepada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat tercapai. Teori akuntansi positif. Keterkaitan teori akuntansi positif pada penelitian ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi laporan akuntansi disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu ada teori legitimasi. Keterkaitan teori legitimasi pada penelitian ini terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, yang kritik di sini penulis sudah cukup jelas dalam penyampaiannya terkait
keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, yang 9 ini ada membuat kerangka konseptual. Bisa dibaca langsung. Kritik di sini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan kerangka konseptual dalam penelitian ini. Di sini ada environmental performance atau sebagai X1, corporate image sebagai X2, corporate social performance sebagai X3. Di sini juga ada competitive advance variable measuring dan juga ada economic performance sebagai variabel Y. Di sini atau yang ke-10 yaitu ada apakah hipotesis penelitiannya. Hipotesis yang pertama yaitu ada environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Hipotesis kedua di sini ada corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. Hipotesis ketiga yaitu ada corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Hipotesis keempat yaitu ada competitive advance berpengaruh positif terhadap economic social performance. Hipotesis kelima yaitu ada competitive advance berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Hipotesis keenam yaitu ada competitive advance berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Hipotesis ketujuh yaitu ada competitive advance berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Poin 11 yaitu ada jelaskan metode penelitian yang digunakan atau rancangan penelitian, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan model analisis data. Yang pertama yaitu ada rancangan penelitian, analisis statistik deskriptif. Kritik di sini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan rancangan penelitian. Yang kedua ada teknik penarikan sampel. Menggunakan metode asosiatif, penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Kritik di sini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan teknik penarikan sampel. Selanjutnya yaitu ada uji analisis. Menggunakan 11 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Kritik di sini, peneliti sudah jelas menyampaikan uji analisis dalam penelitian. Selanjutnya yaitu ada jenis data. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu http://www.idx.co.id. Kritik di sini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Di sini ada atau yang selanjutnya yaitu uji kelayakan model, analisis regresi data panel. Kritik di sini, peneliti sudah jelas dalam penyampaian uji kelayakan model yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu ada metode analisis data. Di sini ada 3, ada uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange multiplier. Kritik di sini, penulis sudah jelas dalam menyampaikan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Poin ke-12 yaitu ada jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Bisa dilihat langsung dan dikritik di sini yaitu ada peneliti sudah jelas dalam penyampaian persamaan regresi dalam penelitian ini. Nah, poin 13 ada jelaskan pembahasan hasil penelitian yaitu ada statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis dan pembahasannya. Bisa dilihat di sini ada analisis deskriptif, uji kelayakan model. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada uji hipotesis di sini yaitu yang pertama berpengaruh environmental performance terhadap economic performance. Environmental performance tidak berpengaruh terhadap economic performance dengan nilai T statistik kurang dari 1,463969 dan tingkat signifikasi 0,1499 lebih dari taraf signifikasi 0,05. Yang kedua yaitu ada pengaruh corporate image terhadap economic performance. Corporate image berpengaruh negatif terhadap economic performance dengan nilai T statistik 2,124536 dan tingkat signifikan yaitu 0,0389 kurang dari taraf signifikan 0,05. Yang ketiga yaitu ada pengaruh corporate social performance terhadap economic performance yaitu ada corporate social performance berpengaruh negatif terhadap economic performance dengan nilai T statistik kurang minus 3,110522 dan tingkat signifikansi yaitu 0,0032
kurang dari taraf signifikansi 0,05. Yang keempat yaitu ada pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Ekonomi sosial ini berpengaruh negatif terhadap economic performance dengan nilai T statistik minus 3, 11, 05, 22 dengan tingkat signifikansi 0,0032 kurang dari taraf signifikan 0,05. Yang kelima atau yang terakhir ada pengaruh competitive advantage terhadap economic performance. Di sini tidak berpengaruh terhadap economic performance dengan nilai T statistik minus 1, 8058, 79 dan tingkat signifikansi 0,0773 lebih daripada taraf signifikansi 0,05. Yang poin 14 yaitu ada kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan antar kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh namun negatif, yang didasarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan akan meningkatkan biaya marginal. Corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Hal ini menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi merosotnya industri manufaktur adalah daya beli masyarakat yang tengah menurun. Corporate social performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hal ini menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat atau yang paling dominan karena masih banyaknya perusahaan yang mengabaikan konsep triple bottom lines karena lebih mengutamakan profit daripada people dan planet. Nah, corporate advantage terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hal ini menjelaskan bahwa keunggulan bersaing produk berfokus terhadap pencairan peluang pasar untuk menawarkan produk yang unik pada pelanggan, melakukan peluncuran produk baru, serta melakukan pengembangan dan inovasi baru, sehingga produk menjadi unik daripada pesaing. Keterbatasan di sini yaitu ada periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu selama 2014 sampai 2018, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan masih belum menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya. Nah, sampel di sini ada sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan. Yang kedua yaitu ada menggunakan variabel independen masih sedikit yaitu hanya 5 variabel. Yang ketiga yaitu ada minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengolahan data (FUS) sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Yang keempat yaitu ada dalam penelitian ini kurangnya mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Implikasi di sini tidak ada dan kritik di sini yaitu tidak ada kritik untuk poin simpulan dan keterbatasan peneliti. Sudah cukup jelas dalam menjelaskan, tetapi pada poin implikasi peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, I feel no attraction and now that it's been a bit. 'Cause I've been so long, so